Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat tani Nusantara. Bertemu lagi dengan saya, petani Deso. Dan ini saya akan menunjukkan semaian benih cabai saya, cabai merah besar dengan varietas laju dari PT SW Seed Indonesia atau panah merah, yang lebih terkenalnya panah merah. Ini posisi benih cabai saya yang saya semai di tanggal 20 September 2020, minggu kemarin, minggu yang lalu. Ini cara semai saya garis atau saya bariskan, enggak saya tabur, asal tabur, karena saya enggak menggunakan rak semai atau menggunakan polybed. Ini saya garis seperti ini. Ini fungsinya kawan-kawan, kenapa harus saya garis kayak gini? Ini fungsinya apabila cabainya ini masih kecil, udah tumbuh rumput. Yang pertama, ini kalau udah tumbuh rumput kayak gini, kita bisa menyiangnya, membersihkannya dengan mudah karena dia berbaris. Jadi mudah untuk membersihkan gulmanya. Kalau kita tabur, kita ambur rata, untuk membersihkan gulma ini susah. Jadi kalau kita bariskan seperti ini, kita garis seperti ini, sangat mudah. Gulmanya bisa kita ambil di tengah-tengahnya, ini kita cabuti. Sangat mudah sekali untuk membersihkannya. Yang kedua, kalau benih cabai kita ini agak lambat pertumbuhannya, kita bisa susulkan dengan penyuntikan atau pemupukan di tengah ini. Kita garis lagi, kita tabur pupuk. Apa mau kita kocor dengan pukim ataupun dengan pupuk organik. Kalau yang saya gunakan adalah pupuk organik super aktif Eco Farming, yang menurut dari pihak perusahaan mampu menekan biaya produksi, yaitu penggunaan pupuk kimia, menekan penggunaan pupuk kimia sampai 75%, maaf ya, sampai 75% penekanan terhadap penggunaan pupuk kimia. Artinya kalau kebiasaannya kita menggunakan 1 kuintal atau 100 kilo, kita bisa menggunakan hanya dengan 25 kg saja. Yang kedua, pupuk organik Eco Farming mampu mencegah hama penyakit. Ini untuk pencegahan, bukan untuk mengobati. Banyak kawan-kawan yang salah referensi, salah tanggap, salah dalam mengartikan. Bukan berarti pupuk Eco Farming super aktif itu mampu mengendalikan, bukan, tapi mampu mencegah hama, baik itu kutu-kutuan, ulat ataupun apapun, bisa dicegah. Mencegahnya bagaimana? Ya ini caranya begini. Dari awal seperti ini, dari masa semai. Kalau di cabai, walaupun di apapun, tanaman apapun, diawali dari waktu semai. Waktu semai seperti ini. Jadi dari awal ini kita aplikasikan nanti. Kita aplikasikan. Kalau yang belum berminat dengan Eco Farming yang masih menggunakan serba kimia, ya ini gunanya. Ini juga harus kita lakukan pencegahan. Dalam tanaman kita harus kita lakukan pencegahan, yaitu perawatan dari awal semai seperti ini. Kalau di cabai ini biasanya kebanyakan itu keriting. Penyakit yang paling menjengkelkan itu adalah penyakit keriting, yaitu yang disebabkan oleh kutu-kutuan seperti trip, tungau. Itu penyebabnya kan. Makanya harus dilakukan perawatan insentif dari awal, yaitu dari masa semai seperti ini. Kalau untuk di perawatan cabai kayak gini, walaupun cabai rawit,
maupun cabai merah. Ya seperti ini, perawatan harus dari kecil. Kita lakukan perawatan dari kecil supaya tanaman kita nanti aman. Kita lakukan pencegahan dulu. Nah, saya di sini menggunakan pupuk eco farming untuk pencegahannya, dan ditambah dengan insek, fungi, dan pestisida hayati yang saya racik sendiri. Kemarin dapat ide dari teman-teman yang ada di Kudus dan Jepara kalau salah, yang kirim kemarin. Itu kita gunakan pupuk hayati, kita racik sendiri, kita olah sendiri. Pupuknya ada di rumah itu, di pondok. Jadi kita harus lakukan perawatan ini dari awal seperti ini. Kalau untuk tanaman cabai kawan-kawan ya, sahabat Sinergi, tim Cluster Kudus, ataupun tim-tim yang lain, dan juga sahabat Tani Nusantara. Bukannya saya mau menggurui, mungkin teman-teman yang lain itu lebih senior, karena saya di sini hanya petani pemula. Saya hanya sebagai petani pemula yang baru belajar juga. Tapi sepengetahuan saya ya seperti ini. Harus kita lakukan perawatan yang sangat insentif dalam melakukan perawatan bibit cabai seperti ini. Dari awal penyemaian kita benar-benar kita olah tanahnya, kita jaga benar-benar. Terus ini setelah tumbuh kayak gini, ini bibit cabai saya udah tumbuh kayak gini, harus nantinya dilakukan perawatan. Saya lakukan perawatan dengan penyemprotan, yaitu menggunakan pupuk EF untuk pencegahan. Mudah-mudahan setelah disemprot dengan EF, pupuk eco farming, hama berkurang. Istilahnya hama itu gak mau mendekat, karena baunya ya bau herbal. Mampunya tuh mampu herbal, bukan mampu kimia ya kawan-kawan. Mampunya baunya pupuk eco farming itu seperti jamu. Jadi mudah-mudahan kalau hama seperti kutu-kutuan, ulat, mudah-mudahan nggak mau dekat, nggak mau mendekat ke tanaman kita. Dan terus apa sih gunanya? Kok di garis ini tadi ya, di garis ini tadi lupa saya nerangkan. Gunanya di garis ini tadi, kalau kita bibit cabai kita ini lambat pertumbuhannya, sedangkan sudah hampir memasuki masa tanam, ini gunanya kalau di garis seperti ini, bukan ditabur asal-asalan. Kita bisa melakukan pemupukan susulan di sini, di tengah ini. Kita garis seperti ini. Kita lakukan pemupukan susulan. Pemupukannya mau pemupukan secara kering, secara tabur, pupuk yang ditabur, pakai pupuk kim yang ditabur, atau pakai kocor nantinya, atau menggunakan, kalau saya pupuk eco farming yang akan saya kocorkan ini nanti kalau pertumbuhannya memang kurang. Tapi kalau pertumbuhannya sudah normal, ketika masa tanamnya sudah sesuai, besarnya udah rata, kita nggak perlu lagi melakukannya, biarkan aja, tinggal cabut tanam. Itu tadi kalau ini fungsinya. Yang kedua, yang pertama tadi kita lebih mudah membersihkan gulma. Ini seperti ini, gulma kecil-kecil seperti ini mudah kita bersihkan. Terus yang kedua fungsinya yaitu untuk pemupukan susulan seperti ini. Kalau nanti pertumbuhan benih cabai ini nggak rata, tinggi, besar pendek gitu, ada yang besar ada yang kecil, kita lakukan penaburan sini, pupuk susulan. Sedangkan lahan kita udah siap, udah mau masuk masa tanam, nah kita lakukan pemupukan supaya ini cabainya lebih pergerakannya lebih cepat. Itu gunanya. Nah setelah itu ini bibit cabai ini harus kita tutup kawan-kawan, harus kita tutup ini. Ini biasanya kalau di tempat lain, di daerah dingin, kita tutup menggunakan plastik UV, plastik transparan yang di pertanian.
Tapi karena di sini saya di daerah panas, saya menggunakan ini bukan pupuk, bukan plastik yang saya gunakan, tapi menggunakan paranet ya. Saya gunakan paranet sebab lebih dingin. Kalau saya tutup pakai plastik UV nanti panasnya terlalu panas, terlampau panas. Ini saya gunakan paranet. Kalau untuk di daerah panas saya menggunakan paranet seperti ini. Ini akan saya tutupkan seperti ini nanti setelah saya pasang bambu untuk penahannya. Saya pasang tali. Nah, lalu kita pasang paranet untuk menutup seperti ini. Gunanya, nah, akan saya tutupkan seperti ini. Karena kita di daerah panas ya kawan-kawan ya, kita menggunakan paranet seperti ini. Kita nggak menggunakan plastik UV. Fungsinya menggunakan tutup paranet ini mengurangi panas, mengurangi suhu panasnya biar nggak terlampau menyengat ke benih kita yang masih kecil seperti ini. Benih kita masih kecil, kalau kita tutup di daerah panas seperti tempat saya ini, di daerah saya posisinya di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini bibit saya ini masih kecil-kecil kayak gini. Kalau saya biarkan kena panas, kena sinar matahari yang terik, ini akan mudah layu. Dia akan layu. Ini positif masih mudah layu karena ini masih sangat kecil. Kalau panasnya terlalu terik, ini positif gosong. Nah, ini karena uap dari tanah ini juga mengandung unsur panas. Ngantem ini kemarin kan menggunakan untuk waktu semai, saya menggunakan pukim walaupun sedikit. Uap pukim dari tadi, pukim dan sebagainya ini tadi, ini bisa mempengaruhi terhadap ujung-ujung daun ini. Ini nanti bisa layu kalau terlampau panas. Makanya harus dilakukan penutupan seperti ini. Nah, kita tutup. Saya tutup dengan paranet seperti ini. Ini karena saya di daerah panas seperti ini di Palembang. Kalau waktu saya masih di daerah dingin dulu seperti di Curup, daerah Bengkulu, saya menggunakan plastik plastik UV, plastik putih yang transparan untuk nutup semaian seperti ini. Ini nanti kita tutup sampai sana pol. Nah, yang ujung sini ini bibit terong kawan, bukan bibit cabai. Ini bibit cabai kita cuma batas ini. Nah, dari ujung sana tadi cuma batas ini, ini ke sana bibit cabai varietas laju dari SW Indonesia atau panah merah. Nah, kalau yang ini kawan, ini bibit terong, ini benih terong. Ini sampai sana, ini satu bungkus 10 gram ini. Nah, ini satu bungkus. Ini jenisnya varietas kenari. Terongnya terong bulat kecil yang biru, yang hijau, terong lalap. Nah, ini varietas kenari dari Bintang Asia. Kalau yang ini varietas laju, benih cabai varietas laju dari panah merah. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja. Oh ya, nah ini supaya lebih tahu lagi, kok bener sih kok kayak mudah membersihkan gulmanya. Ini contoh yang sudah besar kawan. Di sebelah sana ada contoh yang lebih besar lagi, pupuk yang sudah besar, bibit cabai yang sudah besar, yang udah berusia 1 minggu setelah tumbuh semai. Setelah tumbuh seperti itu tadi. Nah, ini berusia 1 minggu. Ini 1 minggu setelah tumbuh dari semaian. Berarti dari mulai tabur berusia 2 minggu ini kawan. Dari mulai tabur biji berusia 2 minggu. Nah, ini. Nah, ini ya saya tutup sama. Kita tutup menggunakan paranet juga. Karena kalau nggak menggunakan paranet bahaya, panasnya terlalu di sini terlalu terik, daerah tempat saya ini terlalu terik panasnya. Ini seperti ini. Nah, ini cabai saya. Kalau ini nggak ada varietasnya kawan. Ini varietasnya lokal di sinilah saya beli dari petani di sini yang tanpa merek, entah mereknya apalah. Sudah berapa kali turun bibit ini.
Kalau yang di sana tadi varietas panah merah, varietas laju dari panah merah. Kalau yang ini bukan, ini lokal. Entah lokalnya dari mana saya nggak tahu. Yang penting saya beli dulu, beli di petani yang di sini. Seperti ini. Ini alhamdulillah merata sampai sana. Nah, ini itu terus ini sampai ujung sini. Itu sama merata seperti ini semua. Nah, merata. Ini kan merata. Inilah gunanya kalau digaris. Banyak kawan-kawan yang kadang-kadang masih ditabur di daerah saya nih, masih banyak yang asal tabur rata, nggak mau pakai sistem garis seperti ini. Giliran cabenya baru mulai mekar daun, gulmanya udah tinggi. Kayak ini kemarin gulmanya udah tinggi. Ini udah saya siang atau saya bersihkan gulmanya, dan ini tinggal sisa-sisanya seperti ini. Nah, ini kan sangat mudah kalau kita bersihkan. Nah, seperti ini kan. Inilah fungsinya kalau kita nyemai dengan sistem kita garis. Kalau kita nggak pakai rak semai atau nggak pakai polybag ya seperti ini. Kita sangat mudah untuk membersihkannya. Jadi pertumbuhan cabai kita, pertumbuhan benih cabai kita nggak terganggu. Dan terus ini bibit saya ini udah segini, sedangkan lahan saya kemarin baru melakukan penaburan kapur, masih dalam proses pengolahan tanah. Alat yang untuk ngolah juga baru dibikin, belum selesai. Ini kawan-kawan yang bikin alatnya, pencetak galengannya, pencetak bedengannya dibikin belum selesai. Nah, itu mereka lagi kerja. Itu alat yang saya gunakan, traktor dari PT Agro, traktor 254 dari Agro. Oke, cukup sekian kawan-kawan, sahabat Tani Nusantara dan juga sahabat Sinergi dari CBS Team, SSC Team maupun dari Cluster Team Kudus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga petani Indonesia sukses dan jaya menggunakan eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam sinergi, berkah, no riba.